Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'aka 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairum minhum wala talbizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bisal islamul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkannya. Sholawat beserta salam mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad SAW, yang juga para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, di era modern yang serba cepat ini, teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat manusia. Hampir setiap orang memiliki gawai di tangannya, dan hampir setiap detik mata terpaku pada layar yang menampilkan berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Media sosial kini bukan hanya tempat berinteraksi, tetapi juga ruang tempat opini, emosi, bahkan dosa bisa tersebar begitu cepat dan mudah. Namun, di balik kemudahan dan kemajuan itu, umat Islam menghadapi tantangan besar, yaitu kendali diri atas pasar bebas media sosial, sehingga melakukan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap sesama kini menjadi tontonan yang dianggap biasa. Akhlak yang dahulu dijunjung tinggi oleh umat Islam seperti jujur, sabar, santun, dan menjaga lisan perlahan mulai memudar di tengah derasnya arus digitalisasi. Padahal Rasulullah diutus bukan hanya untuk menyampaikan syariat, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah,
Di sisi lain, melakukan ujaran kebencian, mengolok-olok, menghina orang lain sangat dilarang dalam Islam. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada diperkenankan bagi umat Islam untuk mengolok-olok satu sama lain. Sebab boleh jadi yang diolok-olok lebih baik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab binsal islamul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun, yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Maras Labidus Juz 2 halaman 438 menjelaskan bahwa ayat di atas turun untuk menegur beberapa kelompok atau individu pada masa kenabian yang suka menghina dan mencaci maki orang lain dengan sebutan yang buruk. Ayat ini juga merupakan penegasan dari Allah Ta'ala kepada umat manusia agar tidak saling menghina satu sama lain. Menjelaskan bahwa kandungan surat Al-Hujurat ayat 11 ini mengajak kepada umat manusia agar menjaga lisannya dalam berucap sesuatu kepada sesama. Syekh Nawawi berkata dalam tafsirnya, wa ma'nal ayat la tahtatiru ikhwanakum wala tastasbiruhum asa ayyakunu khairum minhum ta'lilun nahyi ay asa ayakunal maskuru minhum khairun indallahi ta'ala minas safirin wala nisa'um min nisa'in, yang artinya kandungan ayat di atas memiliki makna janganlah kalian menghina dan mengerdilkan saudara-saudara kalian, sebab boleh jadi mereka yang dihina lebih baik di sisi Allah daripada yang menghina. Hal ini berlaku juga bagi kaum perempuan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam praktiknya larangan menghina orang lain di atas mencakup juga terkait larangan menghina seseorang yang telah taubat dari dosa yang telah ia perbuat. Islam sangat melarang hal tersebut. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa menghina seseorang yang telah taubat dari dosa yang telah ia perbuat bisa menjadikan orang yang menghinanya melakukan dosa yang sama, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Tirmidzi dari jalur Mu'adz bin Jabal sebagai berikut. Wa qala Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghayyara akhahu bidambin qataba minhu lam yamut hatta ya'malu. Yang artinya Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencela saudaranya dengan dosa yang diperbuatnya sedang ia telah bertaubat, maka ia tidak akan mati kecuali telah melakukannya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kesimpulannya kita hidup di masa di mana dunia digital menjadi bagian dari keseharian. Setiap orang kini bisa berbicara kepada dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Namun
Bersamaan dengan kemudahan itu, muncul pula tantangan besar terhadap moral dan akhlak umat. Islam adalah agama yang menempatkan akhlak di posisi terhormat. Akhlak yang baik adalah tanda kesempurnaan iman. Mari kita menjaga akhlak kita di dunia digital dengan tidak mudah melakukan ujaran-ujaran kebencian, penghinaan terhadap orang lain, serta lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lil muslimin wal muslimat fa yaqulu mustaghfirin wa yadkhul tabi'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومحمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاغفران. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب النبي أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والطاغوت والأرض والفتن ما لا يدفع غيرك عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.